Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dalam rangka mewujudkan peran generasi muda dalam memanfaatkan teknologi pengembangan dan penguatan ekonomi umat, kami dari Forum Kajian Ekonomi Islam akan membahas mengenai Ziswaf, di mana Ziswaf ini merupakan singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai zakat. Dalam bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis harta yang wajib dizakat, yang pertama itu berupa emas dan perak, baik sebagai mata uang ataupun bukan. Yang kedua itu berupa hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang ketiga itu adalah barang dagangan dan keuntungannya. Untuk yang terakhir itu berupa hasil pertanian dan buah-buahan seperti padi, kedelai, jagung, dan sebagainya. Penerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Sabilillah, kemudian ada fuqara atau fakir, masakin atau miskin. Nah, bedanya fakir sama miskin ini, kalau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kalau miskin ini orang yang memiliki harta benda tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada amil, orang yang mengurus zakat, kemudian mu'alaf, rikob atau budak mukatab ini adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya setelah membayar jumlah tebusan. Kemudian garimin ini adalah orang yang memiliki tanggungan atau utang. Lalu Ibnu Sabil ini adalah orang yang mulai berpergian dari daerah tempat zakat atau melewati daerah tempat zakat. Kemudian kita akan membahas mengenai infak dan sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Quran Surah Al-Imran ayat 143. Kemudian sedekah. Sedekah memiliki ketentuan dan hukum yang sama dengan infak. Hanya saja sedekah memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya menyangkut hal uang namun juga bersifat non-material. Perlu kita tekankan bahwa infak dan sedekah ini bukan mengurangi harta, bahkan sebaliknya menjadi banyak dan berkah. Dalam hal lain juga disampaikan bahwa infak dan sedekah ini dapat menghindarkan orang dari bala dan kesempitan. Mengapa infak atau sedekah itu penting? Dikarenakan yang pertama, sebagai indikator utama ketundukan kita terhadap ajaran Islam. Kemudian, untuk memperhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik. Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan atau sebagai cara kita untuk mencurahkan rasa syukur kita. Kemudian, membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan, dan mensucikan jiwa kita. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Kemudian kita akan membahas mengenai wakaf. Wakaf sendiri dalam bahasa Arab berarti menahan, berhenti, atau diam. Jika dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk kegunaan tertentu. Ibnu Mansur bab 9 halaman 359. Kemudian secara terminologi, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau al-manfaah. Al-Jurjani halaman 328. Kemudian manfaat wakaf, mendapatkan pahala yang bersifat abadi, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, membantu meringankan beban kesulitan yang sedang menimpa orang lain. Kemudian membawa kesadaran dan pemahaman bahwa sejatinya segala harta benda yang kita miliki ini bukanlah sesuatu yang bersifat kekal. Membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik. Kemudian membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontribusi Ziswaf. Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis adalah melalui Ziswaf, khususnya pada zakat, untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang akan menghasilkan permintaan, yang secara paralel akan menghasilkan penawaran, di mana lambat laut akan mengembalikan keseimbangan transaksi ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan statistik zakat nasional tahun 2018, pertumbuhan pengumpulan zakat, infak, sedekah di Indonesia pada rentang kurun waktu tahun 2002 sampai 2018 itu mencapai rata-rata 34,82%. Pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia pada rentang kurun waktu yang sama mencapai rata-rata 5,38%. Selanjutnya pada tahun 2018 tercatat zakat, infak, dan sedekah ini dikumpulkan mencapai 8,1 triliun, di mana sebagian besarnya dihimpun dari zakat penghasilan, yakni sebesar 40,68%. Jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar 233,8 triliun berdasarkan Puskesmas, maka realisasinya pengumpulan masih sangat kecil, yakni sekitar 3,4%. Kontribusi Siswap itu ada 3 level. Yang pertama pada level mikro, Basnas dan lembaga zakat di Indonesia dapat mengimplementasikan program bantuan sosial atau social safety net melalui program Cash for Work, yaitu memberikan uang tunai untuk sebuah pekerjaan kepada para pekerja yang rentan untuk dilatih dalam membantu penanganan COVID-19. Selanjutnya yang kedua pada level MISU. Basnas dapat memberikan himbauan kepada seluruh organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia untuk mengalokasikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap mustahik. Ingat bahwa menerima adalah berkah, tetapi memberi adalah anugerah. Yang terakhir pada level makro. Basnas mendapat mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan nasional yang bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Wah, tidak terasa sudah slide terakhir ya teman-teman. Besar harapan kami, semoga apa yang disampaikan sebelumnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.